Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada konten kali ini saya akan sharing ya. Kita ngobrol ya, berbagi pengalaman tentang ternak burung tekukur ya. Adapun burung tekukurnya ini, saya yang ini akan dicobakan dengan puter geni ya, akan dipasangkan dengan puter geni ya. Nanti hasilnya seperti apa. Ini yang bawah puter geni, kemudian yang atasnya tekukur. Yang ini ya puter lokal biasa dipasangkan dengan tekukur. Kemudian yang sebelahnya itu anakan tekukur remajaan menuju dewasa ya. Kemudian dua pasang yang ini adalah burung tekukur. Ini sempat beranak juga sekali. Nah ini. Nah, kemudian yang ini juga sama, ada tekukur. Ini sudah beranak juga sekali. Ya, kita pantau lagi pasangan yang lain. Ya, yang paling atas ini betinanya tekukur guk 2 ya. Kemudian yang sebelahnya, yang sampingnya, yang ini cuhu ini peranakan antara tekukur dengan puter. Nah itu. Kemudian bawahnya lagi jantannya tekukur, kemudian betinanya puter Irak ya. Kesini lagi, ini jantannya tekukur, betinanya puter lokal abu biasa. Cuma suruh milih nih, suruh milih nanti mau ke yang mana itu pasangannya. Kalau udah akur ke salah satunya nanti baru dipisah. Kemudian yang kesini bawahnya lagi, ini burung tekukur dipasangkan dengan burung puter putih ya. Ini belum berhasil ya. Sampingnya burung tekukur dengan puter lokal biasa ya. Terus kesininya ini burung cuhu, peranakan antara ini kayaknya ini tadinya boleh beli nih. Burung cuhunya ini kayaknya ini merpater kayaknya, antara merpati dengan burung tekukur. Kemudian betinanya burung puter abu biasa. Kemudian yang ini hasil anakannya ya. Nih cuhu juga anakannya yang 3 ekor itu ya. Masih remajaan. Kemudian yang di bawah ya. Nah, yang di bawah ini yang di lantai atas. Kita menuju ke yang lantai bawah. Di situ ada 3 pasang untuk tekukur dan 1 pasang tekukur guk 2 yang akan dipasangkan dengan burung puter putih. Nah ini yang 2 pasang ini tekukur ya. Tekukur ini. Kemudian yang bawahnya ini puter putih dengan tekukur guk 2 yang ini nih. Kemudian yang sampingnya adalah burung tekukur dua-duanya ya. Jadi ada misalnya rekan yang ingin atau teman yang ingin beternak dengan burung tekukur, saya ingin bercerita, mudah-mudahan nanti di komen juga saling melengkapi ya. Jadi takutnya begini, seandainya mau beternak kemudian menemukan misalnya jalan buntu, akhirnya udah jangan ini lagi, misalnya frustasi lah, tidak mau beternak lagi ya. Soalnya untuk burung tekukur dengan burung puter ini sangat beda sekali. Burung puter saya ini termasuk mungkin selama 2 tahun sampai 140 ekor ini mungkin termasuk berhasil ya. karena banyak anaknya gitu ya, banyak yang beranak ya. Sementara untuk burung tekukur ini
anaknya itu mungkin belum ya, belum begitu banyak gitu ya. Soalnya ada yang ngerem sering, mungkin saya ngasih air, ngasih umpan, kemudian gagal, tidak mau melanjutkan. Kemudian lagi kena tampias air hujan kemarin pas awal-awal hujan, gagal lagi, tidak mau melanjutkan ngeremnya itu. Jadi banyak gagalnya gitu ya. Makanya di komentar ada misalnya Bang Evin Haryono, kalau nggak salah Jakarta Barat ya tinggalnya, ingin beternak burung tekukur. Ya, kalau ingin beternak burung tekukur, ya saya ngasih pengalaman seperti itu. Jadi memang sangat berbeda dengan burung puter ya. Sangat berbeda dengan burung puter. Kalau burung puter ya mudah ya untuk dikembangbiakan, diternak ya. Kalau misalnya burung tekukur ya enggak. Burung puter seandainya kita deketin aja nggak gerabakan ya. Kalau burung tekukur, ketika kita mau menambahkan air, ketika kita mau menambahkan makanan, pasti gerabakan ya. Kadang-kadang bulunya banyak yang rontok. Salah nangkep aja, misalnya buntut ekor bisa lepas gitu ya. Itu untuk tekukur. Beda halnya dengan burung puter. Burung puter deketin anteng. Ini segini termasuknya anteng nih. Ini jarak kamera dengan ini 50 cm dengan sangkar, termasuknya anteng ya. Biasanya kalau yang enggak ini gerabakan juga gitu ya. Jadi saran saya supaya enggak kaget ya, misalnya ketika kita mau beternak burung tekukur, burung tekukur ini sulit untuk diternak, satu. Yang kedua, burung tekukur ini tidak semudah burung puter untuk berkembang biaknya. Jadi harap dimaklumi seperti itu supaya nanti pas kita beternak misalnya tidak kecewa gitu ya. Itu ya. Mudah-mudahan misalnya Bang Evin Haryono yang ingin beternak burung tekukur ya dapat ya masukan dah dari saya, kemudian dapat masukan juga dari rekan-rekan, berbagi pengalaman juga tentang beternak burung tekukur. Saya ketika awal beternak burung tekukur itu lebih dari 1 tahun itu tidak beranak. Beli dari tukang burungnya itu beli dari pemikat ya. Ternyata setelah 1 tahun itu nggak ada yang beranak gitu ya. Setelah 1 tahun lebih ada yang ceritanya kabur dari sangkar ya. Yang satu nggak datang lagi, yang satu setelah 1 minggu kembali lagi masuk ke sangkar gantung yang dibukakan pintunya, masuk ke situ ya. Akhirnya ternyata ketika dia balik lagi masuk ke sangkar itu, saya tangkap, masukin ke yang biasa. Akhirnya dikasih sarangnya dari kaleng ini nih, kaleng cat 5 kilo ini. Akhirnya bertelur. Karena ada telurnya saya biarkan, ternyata alhamdulillah beranak gitu ya. Itu dari situ baru saya merasakan ternak tekukur itu sampai beranak. Dulu ya 4 tahun yang lalu sebelum saya beternak tekukur ini pernah memelihara dari tukang burung, beli sepasang. Sekali nelor, saya kan sangat gembira dah gitu. Sekali menelor, pasti jadi anak nih. Ternyata setelah pengarawan pertama gagal, tidak jadi. Akhirnya saya buang telurnya, kemudian dia nelor lagi ya, deramin lagi lama gitu. Kemudian saya lihat lagi nggak jadi anak juga. Kemudian saya buang lagi telurnya, kemudian beberapa saat nelor lagi sampai 3 kali nelor, 3 kali ngerem. Ternyata nggak jadi. Akhirnya saya kecewa, udah jual lagi ke tukang burung. Nah, saya takutnya gitu ya, rekan-rekan yang ingin beternak burung tekukur, takutnya pengalamannya sama dengan pengalaman saya yang pertama, nggak sabar ya. Karena mungkin misalnya ya dianggapnya antara tekukur dengan burung puter sama ya.
Maka untuk pemula, seandainya mau beternak, menurut saya lebih enakan beternak burung puter dulu ya. Nanti kalau misalnya tekukur ada yang beranak, udah titipin ke puter. Misalnya kalau tekukurnya tidak bisa ngeramin dengan baik. Yang penting tekukur itu pasangan dan terpantau kawin. Ketika bertelur ya titipin ke burung puter yang sedang mengeram, atau pancing dengan telur yang lain. Setelah 2 hari diramin misalnya telur yang itu, baru telur tekukur yang aslinya masukin ke telur burung puter ya. Itu kalau misalnya indikasi burung tekukurnya itu tidak bisa ngeramin dengan baik ya. Jadi saran saya untuk Bang Evin Haryono sebelum beternak ya, itulah masukan dari saya ya. Artinya harus cari dulu pengalaman supaya nanti pas kita beternak tidak kecewa gitu ya. Nah, di komentar juga kayak Abang Kaleng-Kaleng ya mengatakan bahwa ternak burung tekukur itu sangat susah, karena tekukur itu ketika dia mengeram itu mudah untuk gagal gitu ya. Mudah untuk gagal, dideketin terus oleh kita misalnya, dia bisa juga gagal. Apalagi telurnya dipegang kan nggak mau ya. Kalau di alam kan, dulu saya waktu masih sekolah misalnya menemukan sarang tekukur, kemudian sarang itu dipegang telurnya, nanti tidak melanjutkan untuk mengerami. Kalau di alam seperti itu. Sama ini juga di ini. Makanya saya kadang-kadang kalau tekukur udah misalnya mengerami, ada telurnya misal 2, beberapa hari sudah mengeram, kemudian sarangnya seadanya ala kadarnya, nggak ada dikasih misalnya jerami, saya biarkan. Takutnya ketika kita angkat telurnya pakai tangan kemudian dikasih jerami, takutnya malah tidak mau melanjutkan ya, karena dia sangat sensitif ya, sangat sensitif terhadap bau tangan gitu ya. Tuh ya. Tuh, burung tekukur seperti ini ya. Ini termasuknya mungkin menurut saya agak jinak gitu ya. Termasuknya gitu. Sebelumnya kan kalau dideketin seperti ini, gerabakan dia langsung berabak-abak, kemudian bulunya ada yang rontok gitu ya. Gitu. Kemudian bangganya lagi mungkin kalau kita udah berkeluarga, lihat juga pasangan kita ya. Lihat pasangan kita. Kenapa burung tekukur itu seperti ini nih, lihat. Ini saya tadi pagi udah ngepel di sini nih. Banyak kan yang rontok, kemudian bekas makanannya pada jatuh. Terkadang ya, kalau misalnya pasangan kita nggak bisa melihat kenyataan seperti ini, bisa aja ya jadi ribut gitu ya, ribut di keluarga gitu ya. Makanya kalau misalnya pasangan kita kira-kira ya tidak toleran terhadap kotoran seperti ini, ya kita harus inilah ya, carilah yang tidak mudah rontok ya. Puter juga sama sih, puter juga sama, mudah rontok juga nih seperti ini. Tuh, ada bulu-bulu halusnya yang rontok ya. Karena menurut saya hampir semua burung sih pasti ada mabungnya ya. Ada proses melepaskan bulunya untuk berganti dengan bulu yang baru ya. Seperti bebek juga sama. Sebelum dia proses bertelur, dia proses mabung dulu, ganti bulu dulu dengan bulu yang baru, kemudian dia baru bertelur gitu ya. Ya, jadi demikian buat rekan-rekan ya, sekali lagi yang ingin beternak burung tekukur ya, menurut saya lihat dulu sikonnya seperti apa, kemudian untuk lokasinya juga ya, usahakan lokasinya harus yang agak sunyi, jangan yang banyak dilewati orang ya. Mungkin saya bisa beranak seperti ini karena posisi di atas rumah, anak saya jarang ke atas, kemudian saya sendiri kadang sehari sekali kalau memantau burungnya ya. Kalau burungnya lagi ngerem gitu, takutnya sensitif gitu. Tuh ya, saya kurangi pertemuannya gitu, maksudnya melihat burungnya
aturan pagi lihat, sore lihat. Kalau ada tekukur yang lagi ngerem saya enggak ya. Paling sehari sekali, sore aja misalnya gitu. Atau kalau enggak pagi aja gitu. Takutnya bisa mempengaruhi ke tekukur yang sedang mengeram. Jadi kondisi sangkarnya sekali lagi harus sepi ya, tidak boleh banyak lalu lalang orang. Ya kalau bisa lagi harus ada gemericik air ya. Dulu saya di sampingnya dulu pakai ini kolam ya, kolam. Buat apa? Buat kelembaban juga, terutama di musim kemarau. Musim kemarau kan ibaratnya udaranya kering gitu ya. Dengan ada yang gemericik air, maka dia kelembaban juga ketika dia sedang mengerami akan terbantu. Atau kalau nggak ada gemericik air, kadang saya di embernya ditaruh depan ini, tengah-tengah kerumunan sangkar misalnya berbaris di mana, tengah-tengahnya saya ember, diisi air yang penuh gitu ya. Ya demikianlah ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau beternak tekukur, satu, tekukur ini agak sulit untuk beternak. Misalnya seandainya beli ya, dari peternak, kemudian pas dipelihara di rumah, kok kenapa ini nggak jadi terus gitu. Nah mungkin ada yang ini ya, ada yang mungkin beda gitu, mungkin cara apa ya penanganannya gitu ya. Atau mungkin ada yang beda juga, kalau misalnya di kita mungkin tempatnya agak rame, mungkin di tempat peternak mah mungkin tempatnya sepi ya. Atau makanannya juga mungkin beda itu ya. Kemudian di tempat asalnya mungkin peternaknya makanannya gimana, di kita mungkin kadang-kadang misalnya hanya jagung campur aja atau jagung saja gitu kan. Ini juga harus dipahami gitu ya, selain tempatnya yang sepi ya. Ya demikianlah, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Di komen ini saya baca komen Bang Epin Haryono yang ingin beternak burung tekukur. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan mudah-mudahan beternaknya sukses ya. Amin ya. Demikian ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.